podcast. Saya host by Putri and Nashwa. Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understanding. Nah guys, just so you know, this is our first podcast and right now kita bakal bahas apa nih? Oke, jadi pada podcast kita kali ini tema yang akan kita bawakan yaitu mengenai pemimpin, bukan hanya tentang posisi tapi juga tentang mindset. Sebelum kita masuk ke topik utama kita pada hari ini, menurut kamu pemimpin itu apa sih? Oke, menurut pandangan aku, pemimpin itu bukan hanya sekedar seorang individu yang mendapatkan keuntungan pribadi dari posisi atau jabatan yang dia jalankan pada saat itu guys. Jadi lebih dari itu, pemimpin itu membutuhkan cara pandang yang lebih jauh dan tentang bagaimana sih cara beliau itu mempengaruhi dengan baik orang-orang sekitarnya. Oke, jadi dari apa yang sudah Nashwa bahas tadi, maka kita udah tahu nih bahwa hari ini kita akan membahas konsep kepemimpinan yang lebih luas, yaitu tidak hanya terkait dengan jabatan, tapi juga seputar cara pandang dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bakal relevan sekali untuk kita, Gen Z, dan anak muda yang berperan penting dalam membentuk masa depan. Nah, mari kita membahas lebih dalam mengenai esensi kepemimpinan, bukan tentang posisi atau jabatan, tapi tentang pola pikir dan juga mindset. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama kamu, gimana sih menurut kamu atau cara pandang kamu menilai statement tersebut? Jadi, menurut aku pribadi, kepemimpinan itu nggak hanya terbatas pada struktur hierarki sebuah organisasi, tetapi lebih kepada kualitas dan kepercayaan orang lain kepada mereka. Selain itu juga, pola pikir seorang pemimpin yang sesungguhnya itu lebih tentang memandang sebuah masalah dan peluang dari berbagai perspektif. Jadi nggak hanya dari satu perspektif aja nih. Mereka juga terbuka terhadap isu-isu terbaru, memperhatikan kebutuhan tim, dan mendorong kreativitas dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi itu menurut aku sih, Mas. Kalau itu gimana? Wah, aku setuju banget ya guys sama apa yang Putri bilang tadi. Karena guys, benar-benar cara pandang tersebut itu tuh benar-benar membantu kita dalam mengekstra potensi terbaik diri kita sebelum menjadi pemimpin. Dan juga perlu diingat nih, kalau pemimpin itu nggak melulu berbicara tentang benefit atau keuntungan yang bisa diraih selama menjabat ataupun selama memimpin. Tetapi kita sebagai pemimpin juga perlu untuk memikirkan kesejahteraan umum orang-orang di sekitar kita. Wah, keren banget ya guys. Jadi ketika kita membicarakan kepemimpinan sebagai sebuah mindset, kita sedang membuka pintu bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang esensi sejati dari peran seorang pemimpin. Ini adalah tentang bagaimana mereka memandang, mempengaruhi, dan membimbing orang lain, bukan sekadar menempati posisi tertentu. Kita pindah posisi dulu ya guys. By the way, kalau tadi kita berbicara tentang esensi kepemimpinan yang bukan hanya tentang jabatan ataupun posisi, tapi juga berbicara tentang pola pikir dan juga integritas. Nah, sekarang kita bakal bicara tentang dunia kepemimpinan, lebih tepatnya role model kita nih guys. Pernah nggak sih kamu dengar satu sosok nama yang sangat terkenal di dunia kepemimpinan? Contohnya itu Nelson Mandela. Aku pernah dengar sih, tapi siapa kamu yang Oke, ini aku sekalian jelasin kepada para podcaster semuanya. Nah guys, jadi sosok Nelson Mandela ini tuh merupakan seorang politisi. Namun beliau ini bukan politisi biasa, karena dalam masa kepemimpinannya beliau sangat terkenal keras dengan membuat misi yang lebih luas dan juga benar-benar menantang. Sehingga beliau ini cukup dikenal dengan integritas, keberanian, dan juga komitmennya yang benar-benar tidak diragukan lagi deh. Tuh, dari Get Rumput. Aku udah ingat sih, jadi aku ceritain sekalian ke kalian semua ya guys. Oke, jadi ceritanya itu dimulai saat dia bergabung dengan African National Congress dan memimpin sebuah perlawanan rezim apartheid di Afrika Selatan. Jadi, ketika akhirnya dia bebas dari penjara pada tahun 1990, Nelson Mandela ini menjadi sebuah simbol perdamaian. Alih-alih membalas dendam, Nelson ini malah memilih jalan rekonsiliasi dan membangun kembali negerinya yang retak. Jadi, Mandela ini memimpin dan menjalankan kepemimpinannya itu yang berbasis keadilan, namun tanpa melupakan pengorbanan dari rakyatnya. Nah, itu kan ceritanya. Oke, bener banget tuh Put, itu tadi ceritanya guys. Nah, dari cerita yang lebih mendetail ya,
kita dapat mempelajari nih bahwasannya dari kepemimpinan seorang Nelson Mandela ini benar-benar menjadi bukti bahwasannya kepemimpinan itu tidak hanya dinilai dari posisi ataupun jabatan yang Nelson Mandela ini dapatkan pada saat itu, tetapi juga berbicara tentang integritas dari Nelson Mandela. Oke, kalau tadi kita udah membahas mengenai sosok Nelson Mandela yang menjadi role model bagi kita dalam dunia kepemimpinan, sekarang kita akan membahas mengenai menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, karena hal tersebut akan menjadi langkah awal bagi kita sebelum kita menjadi pemimpin bagi orang lain. Oke, dari diri kamu sendiri nih, pernah nggak sih terlintas di benak kamu tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai hal tersebut? Oke, kalau aku sih ya, seringnya itu terlintas pertanyaan reflektif kayak misalnya, aku udah bisa belum ya, aku udah mampu belum ya jadi pemimpin yang baik bagi diri aku sendiri. Kamu pernah gitu nggak sih, Mbak? Bener banget sih, aku gitu. Iya kan, terus juga nih aku penasaran banget kalau aku jadi pemimpin, aku bakal masuk ke jenis pemimpin yang seperti apa. Apakah aku udah bisa membawa perubahan yang positif dan juga bisa memberikan inspirasi bagi lingkungan di sekitar aku. Nah Put, aku balik tanya nih ke kamu, gimana sih sebaiknya kita sebagai anak muda itu mulai dari diri kita sendiri ya, langkah awal yang bisa kita lakuin untuk menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Oke, aku bakal kasih contoh kecil bagi kamu dan kalian semuanya ya. Itu contoh kecilnya itu misal kalau kita memiliki sebuah cita-cita untuk membawa sebuah perubahan positif, tentunya kita harus memiliki sebuah kemampuan dulu, yaitu seperti kemampuan untuk mengatur waktu, memiliki disiplin, dan juga bisa mengelola emosi dengan baik. Hal-hal tadilah itu yang akan menjadi langkah awal bagi kita kalau kita ingin memimpin banyak orang, yaitu dengan menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Kalau itu menurut aku. Oke, thank you banget nih Put. Jadi aku bisa nyimpulin sih kalau dengan kita menjadi pemimpin itu harus banget ya aware dengan diri kita sendiri terkait dengan strength, weakness, ya kan? Nah guys, itu tadi fondasi yang bisa kita lakuin untuk menjadi seorang pemimpin. Aku boleh tanya lagi nggak nih Put? Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Boleh banget dong. Oke, nah aku mau tanya, menurut kamu apa sih relevansi kepemimpinan untuk kita sebagai Gen Z dan juga anak muda zaman sekarang? Oke, menurut aku pribadi ya, kepemimpinan itu bagi Gen Z dan anak muda itu nggak hanya sebatas memegang kendali, tetapi kepemimpinan itu membutuhkan pendekatan yang lebih holistik lagi, karena kita itu memiliki peranan penting dalam membentuk masa depan dengan kreativitas, inklusivitas, dan inovasi yang kita miliki. Kepemimpinan kita juga berkaitan dengan kolaborasi, problem solving, dan pemanfaatan teknologi sebagai alat untuk mencapai sebuah perubahan positif. Itu menurut aku. Oke, nah dari sepanjang podcast kita tadi guys, bisa kita dengar juga nih ya bersama-sama, dan aku bisa simpulin bahwasannya kepemimpinan itu bukan sekedar posisi, melainkan juga bagaimana kita memandang dan bertindak serta mempengaruhi orang lain. Dari contoh-contoh yang sudah kami sebutkan tadi nih, seperti Nelson Mandela hingga pemahaman cara bijak, cara dalam memimpin. Lalu juga serta pertanyaan-pertanyaan kritis tentang diri sendiri dalam peran sebagai pemimpin, semuanya mengarah pada satu tujuan, yaitu bagaimana sih cara kita menjadi pemimpin yang mampu menginspirasi, membawa perubahan positif dan relevan bagi lingkungan sekitar, terutama bagi generasi Z dan anak muda masa kini. Hal ini sangat menandai sebuah masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Nah, sampailah kita di penghujung podcast kami yang amatir ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan dari aku dan Najwa. Okay, wanna know more insight for Insider Podcast? Stay tuned and see you next time, folks! 어쩜 이렇게 시간이